and then the ultimate, or what seemed the ultimate. Hiroshima was 41 years and 8 months after Kitty Hawk. Pada akhir tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu yang membuat Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari janji tersebut, dibentuklah BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada, yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka. BPUPKI melakukan sidang pertama pada 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945 dengan agenda membicarakan rumusan dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, setanah air, sebangsa, kini kita menghadapi babak bangsa yang baru. Kini kita akan membahas dasar negara Indonesia sebagai fondasi besar dasar bangsa Indonesia. Oleh karena itu, saya sebagai Dokter Rajiman akan memulai sidang dan rapat kita kali ini. Rapat yang membahas BPUPKI dan dasar negara. Silakan saudara-saudaraku untuk menyampaikan usulannya. Saya mempunyai usul bahwa negara Indonesia kaya akan tradisi dan sejarah membuktikan bahwasanya negara Indonesia adalah negara yang besar bila bersatu. Saya setuju dengan pendapat Bung Subarjo. Kita, negara Indonesia, membutuhkan sebuah ideologi untuk mempersatukan Indonesia. Baiklah, kemukakan pendapat Anda. Baiklah saudara-saudara sekalian, saya telah mendengar usul yang telah disampaikan dan saya telah membuat sebuah rangkuman. Dasar negara dirumuskan menjadi 5 poin yang saya sebut dasar dan asas. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. Dan yang terakhir, kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Peduli terhadap sesama yang mencerminkan sikap kebersamaan, suka keberagaman. Terima kasih Profesor Muhammad Yani yang telah memberikan usulannya. Oleh karena itu, sidang hari ini saya tutup dan akan dilanjutkan sidang hari kedua. Terima kasih. Selamat pagi, saudara-saudaraku. Langsung saja kita mulai sidang di hari kedua ini. Silakan saudara-saudaraku untuk menyampaikan usulannya. Usulan dari saya ada 5 poin. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir batin. Yang keempat, musyawarah. Yang kelima, keadilan sosial. Mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih Profesor Dr. Supomo atas usulan yang telah diberikan. Apakah ada yang ingin mengusulkan kembali? Tidak ada usulan kembali, maka saya cukupkan sidang ini di sini dan akan dilanjutkan di hari ketiga. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku. Dengan rahmat ilahi, marilah kita langsung melanjutkan sidang ketiga kita kali ini. Silakan kepada saudara-saudara sekalian untuk menyampaikan usulannya. Saudara-saudara sekalian,
Setelah saya begadang semalaman, telah saya usulkan 5 nilai untuk dasar negara ini. Berkebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Saya menyebut kelima dasar ini dengan nama Pancasila. Sebelumnya, saudara-saudaraku, ada beberapa hal yang ingin disampaikan dari perwakilan Jepang. Silahkan Mr. Ichibamase. Ohayo gozaimasu. Saya telah menyaksikan jalannya sidang dari awal hingga akhir dan beberapa usulan dari para anggota. Saya hanya ingin menyampaikan setuju pada hasil rumusan dan selanjutnya akan dipertegas lagi oleh ketua sidang. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Arigatou gozaimasu. Baiklah, tampaknya saudara-saudara sekalian telah menyetujui usulan dari Bung Karno. Saudara-saudara, kini kita telah mendengarkan berbagai pandangan dasar negara Indonesia, baik itu dari Dr. Suryapamo, Dr. Muhammad Yamin, maupun Insinyur Soekarno. Dan di sini kita dapat memetik benang merah bahwasannya dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Dan pembahasan lebih lanjut akan disampaikan dan dijelaskan kembali oleh Panitia 9. Oleh karena itu, sidang BPUPKI pembahasan dasar negara Indonesia resmi saya tutup. Setelah pengusulan rumusan dasar negara, Pancasila tidak langsung disahkan. 9 perumus dasar negara sekaligus anggota BPUPKI ditunjuk sebagai Panitia 9 yang bertugas untuk menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara, serta diadakan juga sidang BPUPKI kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian yang amat saya cintai, kemarin kita telah membahas dasar negara Indonesia yang telah diusulkan oleh Bung Karno, Bung Yamin, Bung Supomo pada sidang BPUPKI pertama. Kini di sidang BPUPKI kedua, kita akan membahas komponen yang sangat penting dalam berdirinya suatu negara, yaitu rencana undang-undang dasar, bentuk negara, dan juga pembagian wilayah. Karena sebab itulah, saya, Dr. Rajiman, menyatakan sidang BPUPKI kedua resmi dibuka. Saudara-saudara sekalian, saya ingin mengusulkan adanya konsep untuk negara kita ini, yaitu konsep integralistik. Konsep di mana negara tidak dipisahkan oleh masyarakat, tetapi menekankan adanya harmoni dan individu. Maaf sebelumnya Bung, jika kita mengambil konsep tersebut, maka akan ada potensi negara kita menjadi otoritarianisme. Karena negara kita akan menjadi otoritas besar dalam mengatur dan menyeimbangkan kesatuan. Hal tersebut bisa disalahgunakan oleh pemerintah untuk menekankan oposisi dan mengabaikan kepentingan individu karena negara mendapat mengintervensi kehidupan pribadi atas nama kepentingan bersama. Saya setuju dengan usulan Bung Wahid. Jika bentuk negara seperti itu, maka kepentingan pribadi akan terabaikan dan hal itu tidak sesuai dengan masyarakat kita yang beragam dan akan menimbulkan perpecahan. Saya mengusulkan untuk mengadopsi bentuk negara dengan sistem republik karena bentuk negara yang sesuai dengan cita-cita kita, yaitu merdeka atau demokrasi. Di dalam sistem republik, kekuasaan berada di tangan rakyat, bukan di tangan seorang kaisar ataupun raja.
Saya setuju dengan pendapat Bung Karno bahwa republik adalah bentuk yang paling ideal bagi Indonesia yang majemuk. Dalam sistem republik ini, sistem pemerintahan akan lebih terbuka dan demokratis, di mana keputusan-keputusan penting nantinya akan diambil secara musyawarah dan mufakat. Saya juga menghargai pandangan tentang republik. Namun, saya ingin mengingatkan bahwa Indonesia memiliki sejarah kerajaan yang panjang dan berakar kuat di masyarakat. Jadi di sini kita perlu mempertimbangkan bentuk negara yang mengakomodasikan kedua aspek tersebut, seperti negara federasi ataupun negara serikat. Pendapat yang disampaikan Bung Bagus sangatlah bijaksana. Namun, saya khawatir bentuk negara serikat dapat memecah belah negara yang baru saja kita satukan. Maka kita harus berhati-hati agar bentuk negara yang kita pilih tidak menimbulkan perpecahan. Saudara-saudaraku, dalam pembahasan bentuk negara, kita juga harus menentukan batas wilayah. Saya mengusulkan agar wilayah Indonesia mencakup seluruh bekas wilayah Hindia Belanda, dari Sabang hingga Merauke. Lautan di antara pulau-pulau juga harus kita akui sebagai kedaulatan. Alasannya, karena laut merupakan bagian penting atau jalur penting ekonomi dan keamanan negara. Saya sependapat dengan Bung Yamin bahwa negara kita harus mencakup seluruh Nusantara karena memiliki budaya dan sejarah yang serupa. Saya juga ingin mengusulkan bahwa selain faktor sejarah dan budaya, kita juga harus mempertimbangkan faktor geografis. Karena wilayah kita merupakan wilayah kepulauan yang harus diatur dengan baik. Betul sekali, Bung. Kita harus menjaga keutuhan wilayah darat dan laut, namun tetap harus memperhatikan aspirasi masyarakat. Kita tidak boleh memaksa wilayah yang ingin berdiri sendiri. Ya, betul. Kita harus menciptakan negara inklusif dan menghargai keberagaman. Namun, kita juga harus tetap mempertahankan keutuhan wilayah Indonesia. Saya sangat setuju terhadap pendapat dan usulan saudara semua, terutama dalam pembagian wilayah negara Indonesia, pula dalam penyusunan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang akan menjadi konstitusi dari berdirinya negara Indonesia. Oleh karena itu, saya mengizinkan Dr. Supomo untuk memberikan penjelasan terbuka terhadap sidang. Saudara-saudaraku, ingatlah, kita harus menegaskan dasar negara terlebih dahulu. Saya mengusulkan sila pertama yang berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kami ingin sila itu dipertahankan. Ini bukan untuk memaksa yang lain, tetapi untuk menjalankan keyakinan umat Islam. Saya menyampaikan keberatan karena rumusan tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran bagi saudara-saudara kami di timur dan juga dapat menimbulkan hal yang eksklusif. Maka dari itu, saya mohon kepada saudara-saudara untuk mempertimbangkannya kembali. Saya memahami hal tersebut, namun rumusan agama harus mempersatukan, bukan malah menimbulkan rasa berat sebelah. Kita bangsa yang majemuk. Kita harus hati-hati. Bahkan rumusan yang benar bisa menimbulkan perpecahan bila tidak disepakati bersama. Saudara-saudaraku, kita akan segera merdeka. Jangan sampai dasar negara memecah belah kita. Persatuan adalah harga mati. Bagaimana jika sebaiknya dibuat panitia kecil untuk merumuskan kembali dasar negara? Saya usulkan bernama Panitia 9 yang beranggotakan dari berbagai golongan. Panitia 9 bekerja intensif di luar sidang. Pada 22 Juni sebelumnya, mereka merumuskan Piagam Jakarta. Tetapi, pada 10 sampai 17 Juli, mereka kembali menyesuaikan dan membahasnya dalam rangkaian sidang lanjutan. Saudara-saudaraku, Panitia 9 telah selesai menyusun rumusan awal dasar negara dalam bentuk naskah yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Rumusan ini yang akan menjadi dasar pembentukan
Undang-Undang Dasar kita. Kami sudah berusaha merangkum seluruh perbedaan pendapat. Namun, rumusan ini masih dapat didiskusikan dan sempurnakan. Rumusan sila pertama perlu kita bahas lebih dalam agar tidak menimbulkan keberatan pada daerah-daerah yang tidak mayoritas Islam. Saya setuju. Kita harus mempertimbangkan semua aspirasi demi pembangunan bangsa. Setelah membahas dasar negara, sidang beralih pada penyempurnaan pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Perdebatan berlangsung intens. Pasal-pasal Undang-Undang Dasar ini disusun berdasarkan prinsip musyawarah, kekeluargaan, dan persatuan nasional. Sistem presidensial kita usulkan agar pemimpin negara kuat namun tetap bertanggung jawab. Saya mengusulkan agar presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Inilah pemegang kedaulatan rakyat tertinggi. Kita juga harus mengatur kekuasaan legislatif dan yudikatif agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan pada satu pihak. Pasal mengenai agama harus tetap menjaga keharmonisan. Negara harus melindungi kebebasan dalam beragama tanpa memihak salah satu golongan. Kita perlu memastikan hak warga negara dijelaskan secara rinci. Hak berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat, serta perlindungan hukum yang adil. Saya akan melaporkan hasil kerja panitia. Yang pertama, pernyataan Indonesia Merdeka. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, batang tubuh Undang-Undang Dasar. Rumusan yang kerap disampaikan akan dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Adapun isi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. 1. Wilayah negara Indonesia selain Hindia, Belanda, juga ditambah Himalaya, Veneta Utara, Portugis, dan Sulawesi Utara. 2. Bentuk negara kita adalah negara kedaulatan. 3. Bentuk pemerintahan kita adalah republik. 4. Bendera kita adalah merah putih. 5. Bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia. Saudara-saudaraku sekalian yang amat saya hormati, kali ini kita telah membahas dasar negara, rancangan undang-undang dasar, kewarganegaraan, serta bentuk negara. Tak luput dengan pembagian wilayah negara Indonesia. Hasil sidang kali ini, sidang BPU PKI kedua akan menjadi pijakan penting bagi PPKI dalam merumuskan konstitusi akhir. Terima kasih atas kerja keras seluruh anggota. Dengan ini, nama saya, Rajiman, menyatakan bahwasanya sidang BPU PKI kedua resmi ditutup. Dengan keberhasilan perancangan undang-undang menyusun rancangan undang-undang dasar, maka tugas BPU PKI dinyatakan selesai dan dibubarkan. Selamat pagi, saya ingin mencari Bung Karno. Tunggu sebentar ya. Kakanda, ada tamu. Ya, Dinda. Selamat pagi, Bu. Pagi. Maaf, sebelumnya Anda ini siapa ya? Dan ada kepentingan apa Anda datang ke sini? Saya Panglima Jepang Jenderal Terauchi ingin mengundang Anda, Bung Hatta, serta Rajiman untuk mendiskusikan mengenai kemerdekaan Indonesia. Baik, silakan masuk, kita diskusikan di dalam. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Ini Bung, undangannya. Oh, baik. Kapan dan di mana kita akan mendiskusikan perihal ini? Baik, kita akan mendiskusikannya besok dan di kediaman saya. Baik, nanti saya akan diskusikan bersama Bung Hatta dan Rajiman nanti sore. Terima kasih, Bung. Ya, baik. Keesokan harinya, Soekarno, Hatta, dan Rajiman tiba di Dalat Vietnam untuk memenuhi undangan Jenderal Terauchi. Pertemuan berlangsung hangat, namun pembahasan yang dijanjikan ternyata tidak sejalan dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia.
Menyadari adanya tipu muslihat Jepang, mereka segera kembali ke Indonesia. Dalam perjalanan, Soekarno singgah di Singapura untuk bertemu pimpinan PPKI dan memastikan kabar menyerahnya Jepang kepada sekutu. Setibanya di tanah air, Soekarno dan kawan-kawan melakukan koordinasi demi mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Selamat pagi, Bung. Pagi, Bung. Silahkan masuk. Silahkan duduk, Bung. Terima kasih. Baik, pada diskusi kali ini, kami, bangsa Jepang, akan menyerahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Dan saya mengira bahwa PPKI yang telah dibentuk akan cocok untuk kemerdekaan kali ini. Lalu apa saja tugas PPKI, Bung? Baik, PPKI akan membahas semua kelengkapan negara saat proklamasi. Lalu, kapan pelaksanaan proklamasi ini? Bangsa Jepang tidak bisa terus-menerus menggantung bangsa kami. Tak perlu khawatir, kami bangsa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia walaupun waktunya belum kami tentukan. Apakah wilayah Indonesia ini akan meliputi wilayah Hindia Belanda? Segala kemungkinan bisa terjadi, Bung. Namun saya memikirkan apa yang Bung Hatta pikirkan. Informasi menyerahnya Jepang kepada sekutu terus bergema di seluruh dunia dan sampailah informasi ini pada siaran radio BBC. This is London. The Prime Minister, the Right Honourable C.R. Attlee. Japan has today surrendered. The last of our enemies is laid low. Taking full advantage of surprise and treachery, the Japanese forces quickly overran the territories of ourselves and our allies in the Far East. And at one time, it appears as though they might even invade the mainland of Australia and advance far into India. But the tide turned, first slowly, then with an ever-increasing speed and violence, as the mighty forces of the United States and of the British Commonwealth and Empire, and of their allies, and finally of Russia, were brought to bear. Hal ini memicu para pemuda untuk menemui Soekarno dan Muhammad Hatta di rumahnya di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, dan mendesak mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya tidak sepenuhnya yakin bahwa Jepang menyerah pada sekutu. Baiklah, kita harus mendiskusikan ini dengan tokoh-tokoh Indonesia lainnya. Tokohnya siapa saja, Bung? Baik tokoh muda atau tokoh tua, kita harus mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian, tokoh pemuda dengan juru usaha Sultan Syahrir mendiskusikan hal tentang cara membujuk Insinyur Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan mengalami kegagalan. Oleh karena itu, para pemuda kembali mengadakan rapat dengan Hairul Saleh sebagai pemimpin. Setelah telah melawan sekutu, kita harus cepat memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak bisa begitu saja. Untuk mempersiapkan kemerdekaan, kita harus mempersiapkan dalam sidang PPKI. Tapi, Bu, kita tidak bisa membicarakannya pada PPKI, karena PPKI dibuat oleh Jepang. Kemerdekaan Indonesia harus hasil dari usaha rakyat Indonesia sendiri, bukan pemberian dari negara lain. Bukan itu maksud saya, Bung. PPKI telah dibentuk dan bertujuan untuk membantu kemerdekaan Indonesia. Ketegangan di antara para tokoh muda mencapai puncaknya. Perdebatan tak membawa hasil. Para pemuda merasa waktu tak lagi berpihak. Maka mereka mengambil keputusan paling berani membawa Soekarno dan Hatta menjauh dari pengaruh Jepang. Dengan cara apapun yang mesti ditempuh. Apa-apaan kalian? Di dua tempat berbeda, dalam selang waktu yang nyaris bersamaan, dua tokoh bangsa itu ditarik keluar dari kenyamanan mereka. Dalam hitungan menit,
Keduanya, Hatta dalam karung dan Soekarno yang dibawa dengan paksa, telah berada di mobil yang sama menuju satu arah. Rengas Dengklok. Sampai kapan kita harus menunggu, Bung? Waktu terus berjalan, kan mereka berpikir kali. Mereka sangat terlalu hati-hati. Kita semua sekarang sudah mengumpulkan mereka semua agar tidak lagi terpengaruh oleh Jenderal Nishimura dan Lejen Yamamoto. Harus memaksa, Bung. Kesempatan emas ini tidak datang dua kali. Jepang sudah menyerah. Proklamasi harus segera dilakukan. Biarkan saya masuk, Bung. Tunggu. Berikan mereka waktu. Penjaga ini merupakan pertaruhan besar. Semua ini akan sia-sia apabila mereka tidak mau. Sudah, masuk saja. Apa maksud kalian? Kami mengerti semangat kalian anak-anak muda. Tapi proklamasi harus disiapkan secara matang. Kematangan apa, Bung? Jepang sudah menyerah. Besok, lusa, setelah sidang PPKI, itu sama saja kita menunggu hadiah dari Jepang, Bung. Kemerdekaan ini harus kita ambil atas nama Indonesia sendiri. Sebaiknya saya keluar saja, Bung. Percuma di sini. Bilang demi bangsa Indonesia. Kalau begitu, berikan aku alasan logis mengapa aku harus memimpin negara Indonesia. Selama ini, aku dan Hatta yang selalu maju ke depan. Kami mewakili suara rakyat, Bung. Rakyat sudah muak dengan penjajahan. Sekaranglah saatnya. Jika kamu menolak, rakyat akan melawanmu, Bung. Melawan? Lawan saja jika berani. Tembak saya! Tembak saya! Tembak sekarang! Kalian pikir saya bisa luluh dengan senapan? Kembali ke Jakarta, Ahmad Subarjo sedang mencari tahu keberadaan Soekarno dan Hatta. Ia pergi menemui Laksamana Tadasi Maeda di kediamannya. Laksamana, Kami butuh bantuan Anda. Soekarno dan Hatta telah hilang. Saya curiga bahwa mereka ditahan oleh golongan muda. Hilang? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku sudah menjaminkan keamanan untuk mereka. saya tahu mereka dibawa ke Rengas Dengklok. Saya akan berjanji, jika Soekarno dan Hatta kembali malam ini, proklamasi akan segera dilaksanakan di Jakarta tanpa campur tangan militer Jepang. Saya akan memberikan jaminan keselamatan untuk mereka. Tapi kamu harus tepati janji itu, Subarjo. Kemerdekaan harus dilaksanakan malam ini, supaya negara ini tertib. Saya akan suruh Jenderal Mayor Nishimura untuk mundur dari daerah itu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Ahmad Subarjo kembali ke Rengas Dengklok bersama Singgih dengan membawa kabar penting. Ia meyakinkan Soekarno dan Hatta bahwa proklamasi akan dilaksanakan malam itu di Jakarta dengan jaminan keamanan. Meski sempat diragukan oleh golongan muda, ketulusan Subarjo akhirnya meyakinkan mereka. Keputusan pun diambil. Semua sepakat kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan proklamasi. Peristiwa penculikan tokoh-tokoh bangsa ke Rengas Dengklok
akhirnya melahirkan satu kesepakatan besar. Dari kejadian ini, bangsa Indonesia melangkah menuju momen bersejarah, pembacaan teks proklamasi. Usul bahwa negara Indonesia menjadi dan keluarga negaraan bangsa Indonesia. Kita telah membuat. Ayo kesini Action. Setuju. Kita harus mempertimbangkan semua aspirasi demi persatuan negara. Ada tamu. Aduh, ulang nggak sih? Itu yang internasional. Baik, kita diskusikan di dalam. Silakan masuk. Action. Apa-apaan kalian? Kurang. You. bahwa negara Indonesia adalah negara yang besar dan berdaya. Ini bagus. Sidang BUPKI kedua resmi ditutup.